di off dulu. Oke, baik. Yuk, silakan. Anda langsung paparan, ditayangkan, dimanfaatkan ya, waktu 7 menitnya ya, Mas, yang Ya, efektif. Oke, silakan. Slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Yusuf, CPNS Penghulu, ahli pertama di Kabupaten Kabupaten Cilacap. Yang terhormat, Raja Amirah Hambarwati sebagai coach. Yang terhormat Bapak Rono Karsono, Sudensto, dan Bapak Hati Hatim sebagai penguji. Saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi pendaftaran nikah secara mandiri melalui media sosial di Kabupaten Cilacap. Latar belakangnya, pelayanan pendaftaran nikah secara mandiri di Kabupaten Narja masih minim pada praktiknya, masih sering dilakukan melalui perantara orang ketiga atau calok. Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti muncul biaya tambahan di luar ketentuan, berkurangnya transparansi pelayanan, serta menurunnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Penyebab isu ini banyak. Salah satu faktor yang saya fokuskan adalah faktor material dan faktor metodenya yang akan dipaparkan nanti. Karena nanti saya berfokus ke metode dan material, jadi saya menawarkan program optimalisasi pendaftaran nikah mandiri melalui media sosial di Kabupaten Cilacap. Identifikasi isu dengan APKL dan USD. Di sini saya mengambil 5 isu. Pertama, minimnya pendaftaran nikah secara mandiri di Kabupaten Cilacap. Kedua, kurang terlaksananya pemberian buku nikah kepada pengantin sesaat setelah pelaksanaan akad nikah di Kabupaten Cilacap. Yang ketiga, kurang terlaksananya pemberian buku nikah kepada pengantin sesaat setelah pelaksanaan akad nikah di Kabupaten Cilacap. Yang keempat, kurang terlaksananya digitalisasi arsip berkas perkawinan di Kabupaten Cilacap. Dan yang kelima, tingginya perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Cilacap. Dari kelima isu tersebut, isu yang paling urgent, yang paling utama, yang paling memenuhi unsur KPKL adalah yang nomor 1, minimnya pendaftaran nikah secara mandiri di Kabupaten Cilacap. Berikutnya, identifikasi dengan USG. Ditemukan 3 masalah. Pertama, minimnya pendaftaran nikah secara mandiri di Kabupaten Narja. Terus kurang terlaksananya pemberian buku nikah. Terus yang ketiga adalah kurang terlaksananya pemberian kartu nikah. Dari analisis USG didapatkanlah masalah yang paling utama adalah minimnya pendaftaran nikah secara mandiri di Kabupaten Narja. Selanjutnya, analisis fishbone dan gagasan pemecah isu. Dari masalah minimnya pendaftaran nikah secara mandiri di Kabupaten Narja ditemukan beberapa faktor, diantaranya faktor dari manusianya, materialnya, metodenya, dan lingkungannya. Dari faktor manusia ditemukan bahwa masyarakat belum terbiasa mendaftar secara mandiri. Biasanya diantar oleh orang ketiga, entah itu KAIM, entah itu kadus, entah itu yang lainnya. Terus pegawai KUA minim memberikan edukasi terkait prosedur pendaftaran nikah. Terus masih maraknya praktik calo pendamping nikah di Kabupaten Narja. Terus dari segi metode pendaftaran nikah secara mandiri dianggap rumit. Terus kurang sarana informasi terkait pendaftaran nikah secara mandiri. Dari faktor material, belum tersedianya media sosial KUA sebagai sarana distribusi informasi. Belum tersedianya pelayanan nikah digital pendaftaran nikah secara mandiri. Terus dari faktor lingkungan, lingkungan masyarakat pedesaan di Kecamatan KUA cenderung masih banyak yang nggak mau ribet sehingga mereka menggunakan calo. Terus pendaftaran nikah biasanya pendaftar mandiri yang tanpa orang ketiga
yang secara mandiri itu biasanya mendapat tanggapan kurang baik dari orang ketiga tersebut, karena biasanya orang ketiga tersebut itu di desa itu mempunyai pengaruh, entah itu kadus, entah itu kaur keagamaan, entah itu siapa, bahkan LSM pun pernah ada. Dari keempat faktor ini, saya memfokuskan pada metode, kurang secara informasi, terus materialnya belum ada sosmed, dan belum adanya pelayanan nikah secara mandiri, pelayanan nikah mandiri secara digital. Oleh karena itu, saya menemukan gagasan untuk menyelesaikan tiga fokus ini dengan judul optimalisasi pendaftaran nikah secara mandiri melalui media sosial. Kegiatan yang saya akan lakukan untuk mencapai pemecahan isu tersebut adalah pertama, melakukan perencanaan kegiatan, tahapan, melakukan konsultasi dengan mentor, berdiskusi dengan rekan sejawat, menyusun daftar rencana dalam konten pendaftaran nikah secara mandiri, terus membuat jadwal strategi konten bulanan yang terstruktur. Outputnya, notulen hasil konsultasi dan koordinasi, rencana kerja, dan dokumen jadwal pembuatan konten. Terus, yang kedua, membuat akun media sosial resmi, Facebook, Instagram, dan TikTok. Yang perlu dibuat untuk mengintegrasikan ketiganya adalah email. Bukan membuat email yang kemarin, tapi ini harus ada email yang baru supaya Facebook, Instagram, dan TikTok itu terintegrasi. Terus membuat akun media sosialnya, Facebook, Instagram, dan TikTok. Outputnya email yang akan diintegrasi dengan media sosial, dan itu adalah media sosialnya. Dipercepat, Mas. Oke. Terus kedua, membuat konten atau flyer. Outputnya tahapannya konsultasi dengan mentor, diskusi dengan rekan sejawat, membuat flyer, mengusulkan fiksasi konten terhadap mentor. Outputnya rancangan dan rancangan yang setelah disetujui. Terus distribusi ke media sosial. Tahapannya adalah mengunggah flyer ke Facebook, Instagram, TikTok, membagikan atau memposting ulang, dibantu oleh teman-teman pegawai KUA. Terpublikasinya konten mandiri, pendaftaran nikah secara mandiri. Terus unggahan atau posting ulang, repost konten tersebut. Terus kegiatan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Tahapannya membuat instrumen evaluasi, merencanakan tindak lanjut, menyusun laporan aktualisasi, outputnya laporan hasil evaluasi, tindak lanjut, laporan aktualisasi. Jadwal kegiatan. Ya, cukup. Baik, untuk kesempatan berikutnya disilakan pada mentor Nuno Karsono, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak penguji dan Ibu Kos yang saya hormati, juga rekan kami Mas Ali, perlu mungkin saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kondisi sebelumnya kita di KUA itu sangat minim sekali tenaga atau SDM. Dan perlu diketahui juga di KUA Wonorejo ini ada penghulu itu cuma satu, saya menjabat juga sebagai kepala KUA. Jadi tidak ada penghulu. Kemudian untuk tipologinya di Wonorejo ini tipologi B. Jadi untuk pelayanan pernikahan dalam 1 tahun itu tidak kurang dari antara 700 sampai 1000. Sehingga intensitas pelayanan sangat tinggi. Sedangkan kemampuan untuk penghulu itu memang sangat terbatas. Juga untuk tenaga administrasi ada 2 orang. Sangat terbatas sekali sebelum adanya sekarang yang pengangkatan CPNS dan juga P3K. Dengan adanya CPNS yang baru untuk calon penghulu ini, saya sangat berterima kasih dan tentu ini merupakan satu tenaga baru bagi kami untuk bisa menjalankan proses pelayanan yang lebih baik. Dan untuk masalah pelayanan seperti yang tadi disampaikan kaitan dengan
proses pernikahan sejak awal pendaftaran sampai akhir itu memang tidak terlepas daripada sejarah. Sejarah ini dulu adanya P3N yang melayani masyarakat dari tahun 90 sampai yang SK terakhir itu 2010. Itu memang melegalkan adanya proses membantu masyarakat di dalam pendaftaran pernikahan. Sehingga proses inilah yang membuat prosedur yang harus dijalani oleh masyarakat, dan ini waktu yang lama yang sudah baku di masyarakat, untuk memisahkannya itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu dengan adanya program atau rencana yang disampaikan oleh Mas Ali, sangat terima kasih, dan tentu saya mendukung untuk sepenuhnya untuk bisa terlaksana dengan baik sehingga proses pelayanan yang ada di KUA itu akan semakin baik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Nono Karsono ya. Mas Ali Yusuf itu di stop share Mas. Anda enggak baca chat itu ya? Mau coba ambil. Ya, baik. Untuk pertanyaan berikutnya disilakan pada Pak Arfi selaku pengisi. Kami silakan Bapak. Mas Ali Yusuf, Iya, Pak. Anda selama ini punya data nggak sebelumnya? Berapa banyak daftaran dari pengantin, baik itu secara mandiri maupun non mandiri, atau melalui perantara lah, kira-kira begitu. Di buku register ada Pak, di buku register ada, tapi belum dibikin seperti diagram seperti itu. Jadi ketika pendaftaran mereka daftar mandiri atau diantar oleh siapa itu ada Pak. Oke. Dan sebagai calon calon penghulu, ya tentunya yang bagus ya. Pak, bagaimana kemudian pelayanan, kan Anda sudah belajar berakhlak ya, Iya Pak. berakhlak dan mengimplementasi daripada berakhlak tersebut. Iya. Kemudian eh, sudah dibuat akunnya, Belum Pak. belum, Belum Pak. belum ya, Iya. dan sudah layarnya uji cobanya. Bagaimana Pak, kurang terdengar barusan putus-putus saya. Sudah dilakukan uji coba belum? Oh belum Pak. Belum. Iya. Apakah Anda sadar masyarakat atau calon pengantin itu melek dengan teknologi informasi? Dari pengalaman KUA yang udah menerapkan KUA KUA Cipari, KUA Majena, mereka lumayan Pak. Jadi mereka pun pernah di TikToknya sampai meledak gitu, postingannya banyak yang like. Jadi saya pikir ini sesuatu yang sangat strategis, terutama untuk menginformasikan kepada kaum yang muda. Terus juga tadi kan saya membuat Facebook juga, di mana Facebook itu biasanya diisi oleh bapak-bapak anak-anak yang muda itu jarang menggunakan Facebook. Jadi saya rasa ini mampu mengoptimalisasi pendaftaran nikah secara mandiri, Pak. Ini kan lingkupnya hanya KUA kecamatannya. Iya, kecamatan. Ya. Dan ini masalah efektivitas, ya, efektivitas. Ya, Pak. Apakah di dalam lingkup kecamatan Panarega dengan mengembangkan medsos untuk memberikan diseminasi, memberikan kesadaran kepada masyarakat,
masyarakat Ya. untuk mendaftar secara mandiri gitu. Menurut saya Ah, efektif Pak, karena nanti saya juga berencana akan dan di sini penyuluh-penyuluh tuh kebanyakan mereka mempunyai majelis taklim, mempunyai pondok pesantren, dan mereka di masyarakat juga terpandang itu bahasa, dan saya bisa berkolaborasi dengan mereka untuk meng-share tentang akun KUA Wanerja. Saya rasa efektif Pak. Kalau kita kita kaitkan dengan apa core value Ya, eh, itu yang berakhlak, ini masuk dalam kategori yang mana? eh, adaptif tentu karena kita mampu mengadaptasi dengan perkembangan zaman. Terus keduanya pelayanan karena ingin memajukan pelayanan supaya tidak ada calo. Terus kolaboratif karena melibatkan juga teman-teman penyuluh untuk meng-share tentang postingan ini. Terus akuntabilitas karena menggunakan kewenangan jabatannya untuk memberikan yang terbaik. Seperti itu Ya, Pak. Ya, ya, upaya yang luar biasa. Ya. Anda berusaha untuk menjaga lawan mainstream yang selama ini sudah dilakukan, ya Pak. bahwa eh, sekarang sebenarnya kalau mau mendaftar menikah itu kan bisa melalui SIM. Iya, Ya, enggak Pak. melalui SIM card. Cuma mungkin masyarakat juga belum Belum tahu ada SIM card itu. terkomunikasi dengan SIM card. Jadi nanti dari medsos ini bisa diintegrasikan dengan SIM card gitu. Siap Pak. Sehingga apa informasi yang disampaikan di medsos ini bahwa saluran-salurannya itu melalui SIM card. Ini tantangan tersendiri sebenarnya, apalagi Anda sebagai apa ya, sebagai calon penghulu, ya, sebagai calon penghulu mempunyai ide, mempunyai kreasi, mempunyai inovasi agar masyarakat itu diberikan eh, apa, diberikan edukasi, Ya, diberikan edukasi agar mendaftar secara langsung gitu. iya, Karena tantangan tersendiri pelayanan itu kadang-kadang pengen sesuatu yang mudah gitu. iya, Jadi eh, lebih baik saya mengeluarkan biaya daripada saya datang langsung ke KUA gitu, iya, iya. Sering terjadi seperti itu ya. ya kan? Iya, Eh, ini memang tantangan tersendiri dan sebagai calon penghulu saya mengapresiasi apa yang Anda lakukan. Kalau kemudian eh, apa melalui medsos ini harus ada semacam exercise, iya, harus ada semacam exercise karena ruang lingkupnya kecil KUA, dan KUA itu ya cukup dengan flyer, cukup dengan infografis disebarkan di dalam satu kecamatan. Itu sudah sangat cukup sebenarnya. Tapi kalau memanfaatkan medsos yang bisa menjangkau sangat luas, itu itu sesuatu hal tantangan tersendiri juga gitu. Tetapi ya nggak apa-apa, bahwa kemudian ini harus ada sustainable-nya, harus ada keberlanjutan agar proses ini bisa berjalan. iya, Sebagai calon penghulu yang mempunyai apa ya, yang mempunyai ide, yang mempunyai kreasi, ya segeralah. Nanti kita lihat perkembangannya kemudian bagaimana. Apakah upaya ini kemudian bisa membantu kepala KUA dengan segala keterbatasan, terutama keterbatasan SDM untuk menjangkau masyarakat agar memiliki kesadaran untuk melakukan pendaftaran secara
eh, Mandiri. diri gitu. Iya. Itu mungkin Bu itu ya Bu Baik, Tiro. terima Suara kasih. saya Terima makin kasih. serak. Iya, Pak. Eh, kalau dekat nanti kita ada air jeruk hangat ini, Pak. Jauh, Pak. Ya, Iya, baik. Terima kasih arahannya Mas Yusuf Terima kasih, Pak. ditindaklanjuti ya. Iya, Bu. Arahan dan apa ini peringatan dari beliau gitu ya. Anda Iya. harus bisa memastikan bahwa apa yang Anda lakukan itu betul-betul memberikan manfaat. Terserah Anda caranya apakah dengan apa, meminta testimoni atau Anda mencari apa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Anda tidak sekedar posting informasi, tapi memang ada pengguna yang mendapatkan manfaat gitu ya. Iya, Itu nanti evidennya silakan Anda siapkan. Ya. Oke, baik di Terima kasih. record. Oke, Pak Nono, monggo kalau ada kegiatan lanjut kami Oke, silakan. terima kasih Ibu. Selamat Oke, melanjutkan. Oke. oke, terima kasih. Baik, untuk berikutnya urutan setelah Mas Ali Yusuf siapa? Mas di stop record dulu.